Oke, Pak Yos Darmawan. Kalau Ya. saya manggilnya Ko Yos ya. Ini boleh dibilang ya teman lama, 2020 tahun lebih Pak Yos ya. 22 tahun. 20 tahun. Ini kalau menyebut Pak Yos, bukan hanya di Bali, orang Jakarta pun kenal Pak Yos. Itu tokoh entertainment gitu katanya Pak Yos. Berawal dari sound system Sumberia, Fokus. Gimana tuh Yos? Ya, jadi memang itu kerjaan Pak. Dan artinya ya awal juga dulu kita sempat kerja sama bikin event-event, kita support, bahkan kita pernah bikin konser teman-teman di Bali. Ya memang berawal dari kerjaan saya itu. Jadi waktu kita mulai itu di Bali waktu itu mungkin masih jarang ya Pak Yos? masih sedikit lah yang main. Dan pemainnya juga pemain kecil-kecil kan gitu boleh dibilang. Jadi memang waktu itu peluangnya bagus lah. Itu yang membuat pertama kali Pak Yos tertarik untuk datang ke Bali dan boleh dibilang ya invest untuk ini tahun berapa tuh Pak Yos? Jadi waktu itu sebetulnya saya di Jakarta kan memang kerja di rental company ya, sama saudara. Nah, cuman memang kerjaan seperti itu tuh nggak enaknya Pak Hardiana kerjanya begadang. Ya entertainment ya masalahnya. Itu kerjaan begadang lah. Nomor satu syarat kerja seperti itu mesti kuat begadang. Nah waktu itu saya udah mulai berkeluarga, terus rasanya aduh capek kerja gitu. Saya pindah ke Bali sama teman-teman. Niatnya nggak main lagi. Nggak main lagi sebetulnya gitu. Jadi waktu itu justru maunya santai gitu ke Bali. Tahun 97 akhir sama teman-teman di Jakarta saya diajakin usaha bikin klinik cuci darah. Klinik cuci darah. Justru jauh sekali sebetulnya. Jauh ya. Saya bukan dokter juga. Pokoknya satu Pak Tena, pengen rubah nasib. Nah, akhirnya pindahlah ke Bali. 97 itu kita bolak-balik ke Bali lihat-lihat lahan lah gitu kan. Karena kita pengen buka satu klinik cuci darah untuk pariwisata. Dan mungkin waktu itu satu-satunya di Indonesia klinik cuci darah yang nuansanya hutan. Idenya seperti itu ya. Akhirnya saya dapat sama teman-teman di daerah Tegal Suci, Tegalalang sana dikit. Ada tanah 1 hektar kita bikin tahun 98 saya pindah. Nah kemudian kita bikin itu. Nah kita bikin itu tahun 2000 udah operasi. Ada bom Bali 1. Iya betul. Nah bom Bali 1 itu waktu dulu kan ada Bali for the World. Ya Bali for yang di Kuta ya, di Kartika Plaza. Kemudian semua stasiun TV diharuskan bikin event di Bali. Karena dia tahu, teman-teman tahu saya ada di Bali. Dikontak jadi kontak gimana bisa supply sound system apa. Saya kontak ke Jakarta, ke tempat dulu saya kerja, yang kebetulan masih saudara. Ya udah, oke, kita layanin. Nah, akhirnya mulailah kita handle lah acara-acara TV di GWK, di mana lah gitu. Acara beberapa TV di Bali. Tapi lama-lama kebablasan. Malah balik lagi. Karena teman-teman taunya saya ada di Bali enak lah, jadi bisa gampang diajak kerjasamanya gitu kan gitu ya. Akhirnya ya udahlah kita jalanin lagi di Bali. Jalanlah di Bali. Nah malah event-event pertama yang besar waktu di Taden Post Award. Karena disitulah saya mulai nongol. Di situ kenal Pak Hardiana. Nah akhirnya nggak cukup audio. Karena di sini orang nggak mau repot. Betul, biar satu paket. Nah, kalau dulu kan masih eceran ya boleh dibilang ya. Kalau di Jakarta orang cari itu sendiri-sendiri. Cari audio, cari
lighting, lain cari lagi, genset, genset. cari panggung. rigging lain gitu. lagi ya. Kalau di sini orang maunya paket. Iya. Nah, disitulah akhirnya tahun 2004 pelan-pelan saya punya lighting. Kemudian Punya rigging. teruslah bertambah, akhirnya saya nyemplung lagi di situ. Memang jalannya di iya. sana mungkin gitu Pak Yos. Nyemplung lagi ya, akhirnya dengan berjalannya waktu nggak terasa ya sampai sekarang. Tapi itu kliniknya gimana kabarnya jadinya Pak Yos? Nah, kliniknya itu akhirnya tutup. Ya. Setelah Karena bom Bali itu ya? Bom Bali 1, tamunya kan kita kerjasama sama Jepang. Betul. Nah, waktu kerjasama sama Jepang, waktu itu kita punya data bahwa orang-orang Jepang yang gagal ginjal itu banyak sekali. Iya. Dan mereka cinta Bali. Betul. Mereka pengen ke Bali berlibur sekaligus asal berobat. ada jaminan untuk Tempat. keselamatan dia, yaitu cuci darah. Karena dia gagal ginjal. Nah, itulah yang membuat kita bikin di daerah, karena orang Jepang senang hutan. Betul. Nah, kita bikin di sana, berjalan. Sebenarnya udah baik jalannya waktu itu ya? Bagus itu di yang resmiin tempatnya juga gubernur waktu itu. Nah, saya punya 12 mesin cuci darah waktu itu. Kemudian bom Bali 2. Habis. Makin orang takut ke Bali. Bali ya. Yang khususnya tanda kutip harus ada perawatan. Betul. Karena saya lihat udah berat, akhirnya tahun 2006 saya tutup karena ongkosnya terlalu tinggi. Iya. Karena saya mesti jalanin mesin RO, itu mesti jalan terus produksi RO-nya. Betul. Kemudian perawat untuk mesin cuci darah harus jalan terus. Kemudian juga maintenance dan lain-lain. Akhirnya tahun 2006 kita tutup. Ya sekarang tinggal bangunan sama tanah di sana. Nah, akhirnya saya tetaplah di hiburan gitu ya. Produksi. Tapi kok ditanya nikmatnya, senangnya di dunia entertain itu apa Pak Yos yang Pak Yos alami? Yang pertama banyak teman Pak Diana. Karena setiap kali kliennya berbeda. Kemudian kita handle juga berbeda. Dan ya memang menarik sih. Dan saya lihat dari pengalaman tahun 98 pada saat kita krisis, dunia hiburan itu nggak ada matinya. Artinya selalu menemukan jalannya. Orang susah perlu hiburan. Orang lagi berlebihan juga perlu hiburan. Ya. Jadi artinya di dunia kerjaan yang seperti saya ini lumayan menarik peluangnya. Tapi kalau dilihat kan orang mengatakan bahwa investnya kan cukup besar Pak Yos. Sementara ada juga yang mengatakan kalau di Bali pemainnya cukup banyak juga bahkan dari luar. Nah itu persaingannya seperti apa yang Pak Yos rasakan? Ya memang persaingan otomatis lah ya. Di mana-mana ada berkembang, lama-lama orang tertarik. Iya, karena ini bisnis menarik. Sangat menarik. Jadi cuman bedanya mungkin nanti kliennya aja beda. Ya, kliennya berbeda. Investasinya juga mungkin mulai ada perbedaan. Karena ada orang-orang yang cari pengennya yang level paling atas. Betul. Orang nyari kelas, kualitas kan. Karena kalau dulu tahun 2000 sampai 2010 mungkin ya. Kalau kita nanganin event luar negeri, mereka bawa riders. Dan ridersnya itu nggak main-main. Nggak main-main. Kita ini di Indonesia kadang-kadang jadi datangin dari luar malah bisa jadi ya. Kita ini jujur aja jadi korbannya orang-orang luar negeri dagang. Kenapa? Dia bikin spek itu kita pengen dapat, kita beli. Ya, karena kita butuh nih ada job, kita nyari dari luar, akhirnya beli. Kadang-kadang kita juga perlu gengsinya dapat kerjaan dia kan. Nah, sehingga waktu itu seperti itu. Makanya waktu itu saya punya lampu merek Martin itu mungkin di Indonesia terbanyak. Di Indonesia dengan produk merek Martin. Dan waktu itu moving head Martin itu termahal. Sekarang orang udah nggak mampu beli. Lain lagi. Nggak mampu. Akhirnya bergeser lah dari tahun 2010 pelan-pelan bergeser. Cina mulai maju, akhirnya orang bisa nerima. Harga yang lebih beda lagi gitu. Harga murah, disewainnya masih bisa masuk.
dan orang bisa bisnis lah di situ. Tapi kalau Pak Yos lihat tantangan terberat di bisnis entertainment ini Pak Yos, apakah penyewaan lighting, rigging, sound segala macam itu apa Pak Yos? Sebetulnya tantangannya adalah bagaimana kita bisa merawat tim ya. Tim itu merupakan modal kita. Ya. Kru itu merupakan aset. Ya. Nah itulah tantangan kita untuk bagaimana tim ini bisa solid, kemudian mereka tetap bisa loyal, karena dia adalah aset kita. Karena tanpa mereka ya kita nggak bisa apa-apa. Agak sulit juga. Tapi kalau melihat perjalanan Pak Yos di Bali gitu, Pak Yos juga banyak terlibat dalam event-event yang artinya tidak selalu berbicara untung Pak Yos. Mungkin kalau job dari pemerintahan segala macam cukup banyak. Tapi Pak Yos juga banyak yang setahu saya misalnya sempat menghandle sendiri beberapa event lagu pop Bali yang notabene kalau dihitung secara cost sebenarnya udah nggak masuk pemasukan tiket. Tapi kenapa Pak Yos mau melakukan itu? Jadi kebetulan karena saya pindah ke Bali, Pak Tiana, artinya ada kecintaan lah ya dengan Bali ini. Sehingga pada waktu itu bagaimana saya bisa mengajak ya musisi Bali coba eksis dengan peralatan yang standarnya nasional. Betul. Karena waktu itu mungkin belum terpikirkan untuk seperti itu ya. Karena waktu itu pernah kita bikin acara di Art Center dengan kapasitas sound system sampai 80.000 watt. Artinya mungkin orang nggak pernah berpikir melakukan itu. Yang begitu adalah biasanya artis-artis dari internasional, atau Jakarta. Nah, waktu itu saya punya tantangan seperti itu, bagaimana artis Bali ini bisa terangkat dengan produksi yang standar, levelnya bisa diangkat lagi nasional atau internasional. Nah itulah yang menjadi kerinduan saya. Tapi ya memang kita ini memang perlu edukasi, Pak Tiana, mengedukasi masyarakat sebenarnya. Bagaimana suatu pertunjukan itu orang bisa berani beli tiket mahal. Gitu. Pak Yos, ngomong soal tiket mahal itu termasuk dan biaya tadi, orang kan selalu berpikir Pak Yos, aduh misalnya kalau dulu orang nyebut, aduh jangan pakai fokus, duitnya nggak nyampe, aduh jangan pakai sumberia, duitnya nggak nyampe. Sementara akhirnya mereka lebih banyak mengorbankan kualitas pentas. Nah, kalau menurut Pak Yos gimana soal orang menganggap mahal itu seperti apa sebetulnya? Kayak mahal murah kan relatif ya Pak. Ya, saya punya klien memang banyak yang menghadapi dilema seperti itu. Kalau ke tempat saya tanda kutip mahal. Tapi pada saat dia mengalami masalah baru menyesal. Tapi kan udah lewat saya bilang. Momen itu udah lewat dan udah nggak bisa diputar ulang. Artinya ya tinggal bagaimana keyakinan klien mau pakai alat yang tanda kutip agak mahal atau mau yang asal-asalan. Gitu kan. Tapi kalau menurut Pak sendiri sebenarnya bahwa memang biaya untuk sebuah produk entertainment itu memang nggak murah kan Pak Yos kalau dihitung. Kalau saya lihat memang sebetulnya nggak terlalu murah juga Pak Tiana. Karena apalagi kalau kita mau ikutin standarnya yang sesuai, artinya kenyamanan kapasitas audionya, kemudian tampilan panggungnya, kemudian sekarang juga apalagi sekarang ada efek LED segala macam gitu ya. Kemudian genset juga harus berapa unit dan sebagainya, ya memang kita mesti mengarah ke sana. Dan hubungannya dengan tiket tadi Pak Yos ya, biar balance harus berani menghargai itu kita kan. Masalahnya di Bali memang untuk cari sponsor yang susah. Artinya dulu saya ingat kalau kita mau cari ke salah satu sponsor perusahaan rokok misalnya kan, ya dia memang ada limitnya di Bali. Kalau udah kebesaran harus jumlahnya dia mesti ke pusat. Dan itu prosesnya nggak mudah. Dan yang mungkin buat saya agak sedikit keberatan kalau dia backup, akhirnya judulnya jadi judul dia. Ya bukan punya kegedean dapatnya dia kan. Kita pengen ada idealisme adalah hasil karya kita. Gitu. Berarti
ada pertentangan kadang-kadang antara idealisme dengan Ya kebutuhan pasti, gitu kan Pak Yos? antara idealisme dengan realitas di dunia hiburan gini memang pasti ada hal-hal yang berlawanan yang kadang-kadang ujung-ujungnya ya kita mungkin jadi rugi lah gitu ya. Tapi artinya Secara kalau memang dihitung-hitung secara kasar di atas kertas, kalau hanya mengandalkan dari tiket sebenarnya memang udah nggak masuk Pak Yos ya? Nggak masuk, Sekalipun Pak. mahal ya? Karena produksi itu mahal, belum keamanan gitu ya. Karena kalau kita udah bikin event jumlah orang di atas 5.000, Keamanannya beda artinya lagi ya? keamanan, jumlah personil juga harus besar. Kemudian kita mesti pakai LO Betul. cukup banyak. Artinya kalau memang Kemudian- untuk itu lancar, memang harus didukung sponsor yang kuat Iya. baru bisa jalan kan gitu, Pak Kemudian Yos? kita sewa venue Betul. juga mesti berhari-hari. Betul. Karena perlu persiapan gitu kan. Ya, kalau memang idealnya lagi seperti kemarin kayak Pak Yos bikin Bali Revival itu seminggu ya udah mulai kerja ya. Kayak waktu yang kita pandemi 2 tahun lalu kita bikin Bali Revival, ya itu memang kita biar supaya teman-teman di Bali ini tetap semangat dikala kita lagi terpuruk, ya kita bikin 3 hari itu waktu itu. Tapi nggak mungkin bisa diukur dengan uang 3 hari ya, akan ada keuntungan. Itu pasti kedodoran. pasti dos gitu ya. Karena 3 hari, biaya produksi, biaya macam-macam lah. Pasca produksi beda lagi gitu Pak Yos ya. Memang berat. Jadi kita ini sekarang memang masih bergantung support Dari sponsor. sponsor gitu ya. Nah, selain musik dan entertain gitu, Pak Yos juga saya nggak tahu ini, mungkin Pak Yos bisa ceritakan awal mulanya. Yang saya tahu dulu, Pak Yos kan memang penggemar mobil kuno. Tapi tiba-tiba kemudian, simsalabim abrakadabra, selama pandemi tiba-tiba ada Bali Vintage Car ini. Gimana itu ceritanya Pak Yos? Yang dulu koleksi mobilnya terbatas, hobi gitu lah aja. itu hobi Pak Tiana. Dulu saya ngumpulin mobil dari tahun 96 pada saat saya masih belum di Bali. Dan relatif waktu itu mobil kan masih muda dan murah. Ya. Jadi ya saya kumpulin, nah kemudian pindah ke Bali, peluang untuk dapat mobil lebih banyak. Ya. Akhirnya Mungkin bisa dilihat peluang itu artinya karena linknya, koneksinya apa Pak Yos? peluangnya adalah waktu itu di Bali banyak mobil-mobil Chevrolet Impala. Jadi wah ternyata di Bali banyak ya, sehingga kita bisa ada kesempatan untuk bisa dapat ya. Kemudian mulai adanya BlackBerry, wah sekarang semua orang cukup menginfo pakai media sosial. Nah, sehingga gampang nyarinya. Gampang nyarinya. Dan waktu itu ya saya titip-titip lah, ada titip di gudang kita di Jakarta, ada titip di temen, di bengkel, macam-macam. Tapi memang saya berpikiran bahwa karena saya sudah ada di Bali, semua keluarga di Bali, saya berpikir sebetulnya kita mesti punya tambahan pariwisata. Ya, pariwisata itu yang membuat orang untuk bisa datang berulang kali, Pak Tiana. Artinya jangan hanya sekali. Nah, karena kebetulan hobi saya di urusan mobil-mobil tua, seperti saya datang ke museum orang di luar negeri. Kadang-kadang kita pengen datang lagi, cuman pengen lihat museum itu, padahal itu museum sama, nggak berubah. Koleksinya sama. Sama, nggak berubah. Artinya kita ngerasakan suasananya dia itu Pak Yos. punya daya tarik untuk saya datang lagi, Pak. Nah, saya berpikir bagaimana kalau orang luar negeri atau tamu kita domestik bisa ke Bali, bisa berulang, jangan sekali. Karena kalau kita sekarang hanya ngandelin lihat alam, lihat laut, kan nggak berubah. Jadi dia sekali udah cukup, besok mau datang lagi mau lihat apa lagi. Sama. Nah sekarang saya berpikir dengan adanya museum mobil-mobil kuno yang seperti saya bikin ini, saya berharap ada orang datang lagi untuk melihat lagi. Dan itu terjadi setelah saya bikin ini. Itu ide munculnya itu pas karena memang berawal dari pandemi atau sebelum pandemi sudah ada? Jadi sebelum pandemi memang sudah ada pengen bikin lah ya.
Tapi akhirnya memperkuat saya pada saat awal 2020, pas pandemi mulai, saya punya pegawai juga nggak ada kegiatan, saya punya alat juga banyak nganggur. Akhirnya saya bikinlah tempat ini, kemudian saya bikin panggung yang cukup besar, akhirnya kita bikin kegiatan musik, karena kita semua punya kan. Itu memanfaatkan alat yang sudah ada sebelumnya. Memanfaatkan alat yang ada, dan teman-teman pemusik, teman-teman artis ini kan juga bingung, udah lama nggak manggung. Akhirnya kita kasih kesempatan, kita pasangin produksi yang bagus, kita undang teman-teman yang berubah fungsi usahanya pada jualan. Akhirnya selama setahun lah kita bikin itu Sunday Market. Sunday Market, sambil ini saya ciptakan jadi objek wisata. Itu kalau berapa lama Pak Yos akhirnya menjadikan seperti sekarang nih Pak Yos? Butuh waktu berapa lama? Ya prosesnya waktu itu sangat cepat sekali Pak Tiana. Karena pertama saya nggak pakai desain. Artinya karena selama pandemi ini kan saya duduk tiap hari di sini. Apa yang dipikirin, ada barang apa lagi yang ada, ya mulai drum bekas, ada rigging yang nganggur, apa dan sebagainya, kita sulap lah jadi sesuatu. Jadi waktu itu proses dalam waktu 4 bulan, jadilah tempat ini. Kalau koleksinya memang dari dulu sudah selengkap ini atau pelan-pelan ada bertambah? Kalau koleksinya memang bertahap, Pak. Bertahap dari tahun 96 itu. Bertahap sampai akhirnya jumlahnya mendekati hampir 150 mobil. Sekarang totalnya berapa Pak? Yang saya display di sini ada 150 mobil. Yang di display, berarti di luar yang di display juga ada? Masih ada, tapi itu masih perlu perbaikan. Dipoles lagi. Perlu restorasi lah. Yang paling lama yang koleksi tahun berapa Pak Yos? Saya ada mobil Ford Model T yang tahun 1917. Itu jalan. Masih jalan ya? Hidup. Nah, tadinya mati, udah kita perbaikin dan sekarang udah jalan. Dapat koleksinya itu dari mana Pak Yos? Semua dari Indonesia. Ada dari Jakarta, ada dari Bandung, ada dari Malang, ada dari Lampung, ada dari Medan, ada dari Padang, macam-macam sih. Itu artinya Pak Yos beli atau mereka kayak titipkan untuk di display atau gimana Pak Yos? Kebanyakan sih saya beli ya. Berarti hampir semua punya sendiri gitu ya, Pak? Di sini belakangan banyak teman-teman juga yang nitip di sini. Ada yang punya koleksi biar sekalian dipajang gitu kan. Bisa dilihat teman-teman lah itu. Berarti kalau misalnya anggaplah dihitung-hitung secara angka Pak Yos, ini berapa duit kira-kira Pak Yos untuk mewujudkan dan koleksi mobil ini? Sebetulnya ini bertahap ya. Kalau investasi mobilnya dulu mungkin karena masih murah ya. Masih murah, belinya pun nggak terlalu masalah. Kemudian saya bikin tempat ini pun sesederhana mungkin. Jadi ya mungkin tanda kutip nggak terlalu mengganggu keuangan perusahaan yang lagi berjalan lah. Artinya karena ini hobi saya, ya saya pengen ini jadi dan ini menjadi berguna buat masyarakat. Karena ini ada faktor edukasinya, kemudian saya tata sedemikian rupa sehingga ini bisa orang foto-foto lah. Artinya semua lengkap ya, edukasi iya, pelajaran sejarah iya, orang menghiburan iya, musik iya, UMKM juga bisa masuk lengkap ya. Semuanya kita coba rangkul lah sama-sama supaya bisa jadi tempat sesuatu yang menarik. Kalau dari koleksi yang paling mahal itu yang berapa kira-kira Pak Yos? Mobil yang paling mahal itu yang mana? Koleksi sebetulnya sih semua relatif dulu belum ada yang mahal ya. Cuman sekarang ini kan orang nyebut harga mobil suka-suka aja Pak. Suka-suka yang punya harga karena nggak ada pembanding. Kan nggak ada pembandingnya. Mau bilang 100 juta, 200 juta ya nggak ada yang. Tapi ada nggak dari koleksi ini yang ditawar Pak Yos, orang mau ngambil? Ya banyak lah yang nanya. Orang yang datang kan pasti senang mobil. Tapi karena memang saya jadian koleksi nggak dilepas gitu ya? Ya mungkin semua orang pasti tergoda untuk nanya. Ini kalau setelah berjalan setahun lebih ini Pak Yos, kira-kira Pak Yos ngelihat respon masyarakat, terutama kalau kita bandingkan misalnya
Ya mungkin kalau wisatawan luar negeri kan baru mulai muncul Pak Yos. Tapi dari masyarakat lokal dan internasional kira-kira seperti apa Pak Yos? Ya, Responnya? saya lihat pas kita baru Hmm. buka beberapa bulan ini, banyak tamu Australia. Rupanya mereka itu dari Australia memang udah tahu alamat saya. Jadi pas dia sampai di Bali, tujuan pertama dia pengen lihat mobil saya. Sehingga kemarin ada beberapa, saya tanya dari mana, saya sebelum pandemi udah dapet tempat ini dan saya pengen kemari. Jadi pas kemarin dia ada kesempatan ke Bali, 2 hari berturut-turut dia datang. Nah, untuk yang domestik juga lucu, kadang-kadang ada yang berulang kali datang kemari. Ya, kalau saya lihat teman komentar dan mereka juga sendiri cerita, paling nggak minimal 3 kali ke sini. Iya, maksudnya gitu. gini Pak Tian. Ya. Memang tujuan saya bagaimana saya kasih nama ini kebun vintage car, ini bisa membantu pariwisata di Bali. Itu kata kebun itu gimana awalnya Pak Yos? Dan itu lucu lah, itu kebun itu memang berasal dari kata kebun Dari beneran. kebun. Ya. Berarti kebun yang isinya mobil gitu. Iya. Jadi yang tadi saya bilang bahwa saya pengen ini bisa bermanfaat buat pariwisata di Bali dengan orang bisa berkunjung berulang ya. Ada alternatif tempat wisata baru gitu. Jadi jangan orang ke Bali hanya sekali, tapi dia ke Bali bisa beberapa kali dalam hidupnya dengan hobi mobil, mungkin juga ada orang hobi fotografi, sehingga nanti saya pikir kalau di Bali banyak tempat-tempat menarik yang dibuat, mungkin satu saat Bali ini udah nggak ada low season. Iya. Karena mereka itu datang karena hobi. Karena bukan sekedar melihat alam seperti tadi. Ya, kan lihat alam dia udah pernah. Ngelihat laut, makan mungkin udah. Nanti ada museum apa lagi kan itu Pak Ya, Yos? mungkin kalau teman-teman bisa menciptakan yang berbeda, mungkin itu menarik. Artinya Bali ini perlu digenjot terus supaya nggak ada low season. Dan memunculkan alternatif. Ya. Tapi kalau dilihat sebenarnya Pak Yos, dari tiket masuk, bahkan di awal-awal sempat digratiskan. Dan sekarang pun tiketnya nggak terlalu mahal. Ya. Tapi kalau secara logika orang awam melihat, ini dapat operasionalnya gimana ya? Karena cukup banyak ya, itu gimana Pak Yos? Karena awalnya kan kita berangkat saat lagi pandemi. Betul. Jadi saya lihat tamu tidak ada. Sekarang bagaimana teman-teman yang lagi pandemi ini tanda kutip bingung mau kemana, biar kumpul di sinilah. Pertama waktu itu orang kan lagi cari tempat yang terbuka, ya semi terbuka, tidak di dalam ruangan ber-AC. Nah, tempat saya ini cocok untuk itu, dan didukung oleh Pak Wagub, kemudian teman-teman dari perbankan di Bali juga sangat support. Sering bikin event mereka di sini. Komunitas juga ya. Komunitas di Bali, mereka senang taruh benderanya di sini. Ya memang tiket waktu itu saya belum berpikir lah. Yang penting ada teman-teman kumpul, saling mensupport, saling memberi semangat di saat kita lagi terpuruk di era pandemi itu. Tapi kalau setelah berjalan seperti sekarang ini, kira-kira respon dari, ya kalau kita nyebut, ini kan tadi tujuan Pak Yos salah satunya untuk memberi alternatif wisata baru. Nah, respon dari pihak pemerintah gimana Pak Yos? Nah, akhirnya pemerintah Denpasar waktu itu, karena kita sering bikin event di sini, waktu itu datang kemari. Kemudian Kepala Dinas Pariwisata Denpasar juga datang. Akhirnya kita ditetapkan jadi objek wisata buatan yang menarik di Denpasar. Artinya ada upaya dari pemerintah untuk turut mengangkat tempat ini juga gitu ikut mempromosikan, ya, ikut mensupport, ya mendampingi kita. Nah, kalau gara-gara tempat ini Pak Yos, apalagi ngelihat koleksinya dan segala macam, orang satu kata gila itu, dan mereka mengatakan ini milik salah satu sultan di Bali, Bang Sultan. Kalau Pak Yos menanggapi itu gimana Pak? Kata bahwa keren loh ini loh, punya sultan ini loh. Saya merasa ya biasa-biasa aja dalam pengertian ini memang hobi. Kemudian juga saya ngumpulin ini juga bukan karena lagi berlebihan, tapi bertahap, panjang waktunya. Jadi biar orang lain juga tahu bahwa untuk mewujudkan ini juga harus panjang lah. Panjang memang gitu ya. Tapi memang berawal dari hobi sih.
Nah, kebetulan saya juga aktif di komunitas, di kumpulan mobil kuno itu. Jadi akhirnya teman-teman sering jadi tempat ngumpul di sini. Saling sharing, Jadi kita bikin multifungsi jadinya Pak Yos ya? Kebetulan kita ada organisasi yang namanya PPMKI. Pak Wagub juga jadi pembinanya di situ bersama saya. Jadi aktivitas kegiatan-kegiatan yang berbau otomotif ya kita cukup kuat gitu. Nah, satu lagi Pak Yos, kalau ditanya kepuasan apa yang Pak Yos rasakan Pak Yos setelah ngelihat hasil seperti sekarang ini Pak Yos? Ya, saya puas bahwa mobil-mobil ini bisa dinikmati banyak orang. Karena kan banyak juga teman-teman yang punya banyak seperti ini, banyak Pak Tiana. Yang kolektor lebih gila dari tempat ini lebih banyak lagi, tapi tidak di ya mereka hanya untuk sendiri. Kalau saya pengen ini dinikmatin banyak orang. Dan tujuan tadi ya edukasi itu ya, sekaligus membangkitkan pariwisata gitu ya. Untuk pariwisata, saya pengen orang datang ke Bali berulang-ulang supaya Bali ini satu saat nggak ada cerita low season lagi gitu ya. Dan orang jadi bisa ngapain pun bisa di sini, ngelihat mobil bisa, menikmati hiburan bisa, foto-foto oke, makan pun oke kan gitu Pak Yos. Yang mungkin selama pandemi ini cukup menarik adalah banyak influencer, youtuber nasional yang datang kemari. Dan sehingga itu memberi impact juga Pak. Sangat berpengaruh Pak. Karena saya suka tanya, kalau yang tamu-tamu datang yang domestik, tahu dari mana? Ya, kebanyakan mereka adalah followernya salah satu influencer gitu. Yang seperti itu. Atau ngelihat di medsos dan segala macam. Sangat efektif sekarang. Ya, mudah. Kegiatan sekarang media sosial itu sangat berpengaruh. Nah, Pak Yos, setelah ngelihat ini semua berjalan sekarang, apalagi yang ingin Pak Yos lakukan gitu? Cita-cita atau keinginan Pak Yos yang belum tercapai saat ini? Iya, kalau saya sih berharap ingin melakukan sesuatu yang bisa berguna buat banyak orang. Mungkin kalau nanti saya bikin kebun vintage kali ini menjadi sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat maupun buat kita di Bali, artinya pariwisata di Bali ini bisa berkembang dengan adanya tumbuhnya objek-objek wisata baru yang dibuat dan menarik, ya mungkin itu yang akan terus menjadi menjadi harapan saya dan menjadi tantangan buat saya untuk cari apa lagi yang kita bisa lakukan, yang kita bisa buat, yang bisa menarik buat pariwisata. Oke, ya tadi obrolan yang menarik sekali dengan Pak Yos Darmawan. Ini karena waktu juga Pak Yos, mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita ngobrol lebih banyak lagi. Terima kasih idenya, dan nanti kita mudah-mudahan bisa doakan Pak Yos. Tadi dikatakan tadi makin banyak tempat-tempat baru, pariwisata tidak ada lagi istilah low season kan Pak Yos. Dan masyarakat bisa kembali tersenyum semua kan itu. Ya, demikian tadi obrolan dengan Pak Yos. Semoga nanti bisa menginspirasi yang lainnya juga, dan kita nikmati bersama semua keindahan yang ada di kebun vintage car. Dan jangan lupa, salam secangkir kopi hangat.